belakangan ini kan ada edaran dari Bakes Bangpol Jawa Timur tentang pembongkaran atau himbauan pembongkaran tugu karena dianggap yang menjadi pemicu fanatisme. Tapi benar nggak bahwa banyak sekali dalam kenaikan tingkat itu menimbulkan korban yang fatal, bahkan meninggal setelah diselidiki atau setelah divisum dan seterusnya, biasanya ditemukan bahwa ini faktor aksi kekerasan dari pelatih. Pernah terjadi memang, kami harus akui bahwa itu pernah. Tapi di persepsi publik itu kan kadang nggak bisa membedakan. Yang muncul bahwa ini pagar nusa, yang muncul bahwa ini PSHT, itu kan akhirnya orang mengejar. Ada kadang korban sampai meninggal dunia. Ini kan bukan persoalan sepele. Sehingga orang beranggapan, lah ini para pendekar, para pimpinan perguruan silat itu masa nggak bisa mengendalikan anggota. Tetapi karena namanya pesilat itu memang dilatih untuk, ya bahasa Jawanya, untuk gelut, sehingga terkadang mereka sulit mengendalikan emosinya. Pada dasarnya di saudara itu pencak silat itu nomor 4 sebenarnya. Yang utama adalah persaudaraannya. Persaudaraan. Makanya orang ketika ini jadi justru masalah ironis. Yang nomor 1 persaudaraan, tapi malah konflik meluas seperti itu kan. Tadi kan disebut oknum pesilat bentrok baik dengan perguruan lain, anggota perguruan lain maupun dengan masyarakat. Itu kira-kira ada sanksi atau justru dibela oleh perguruan? Assalamualaikum pemirsa podcast Bangsa Online. Alhamdulillah sore ini kita ketemu lagi dengan saya M. Asud Adnan. Kali ini yang akan kita bahas cukup luar biasa karena menyangkut pencak silat yang belakangan ini, ya mohon maaf, banyak sekali jadi perbincangan publik karena terjadi konflik baik antara pesilat antar perguruan tinggi, perguruan silat maupun antar pesilat kadang dengan masyarakat juga. Nah, sebetulnya persoalan ini sudah mendapat atensi dari pemerintah Jawa Timur, baik dari kepolisian maupun yang lain. Tapi masih terus terjadi. Karena itu sore ini kita undang para pendekar, para petinggi dari perguruan silat yang massa atau anggotanya cukup besar di Jawa Timur. Di sini ada dari perguruan pencaksilat Nahdlatul Ulama, yaitu Pagar Nusa, dan juga ada dari perguruan pencaksilat PSHT. PSHT persaudaraan Setia Hati Terate. Persaudaraan Setia Hati Terate. Setia Hati Terate. Terate. Nah, pusatnya di Madiun. Pemirsa, kita akan membahas bagaimana mengikis konflik-konflik itu yang sudah, mohon maaf, sebagian sudah meresahkan masyarakat. Karena itu kita berharap dengan podcast ini bisa menjadi edukasi baik bagi para pesilat maupun kepada publik, sehingga tidak muncul pertanyaan atau kecurigaan-kecurigaan yang sebetulnya tidak perlu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dulu, ini yang di sebelah saya ini Bapak Nurul Huda, Wakil Pengurus Wilayah Pagar Nusa, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendekar. Luar biasa. Kemudian yang sebelah kanan ini Bapak Nur Azmi Rifai, Wakil, mohon maaf, Sekretaris Perwapus Jawa Timur. Perwapus PSHT Jawa Timur. Perwapus itu apa? Perwapus itu perwakilan pusat. Perwakilan pusat. Jadi ini perwakilan, Sekretaris Perwakilan Pusat PSHT Jawa Timur. Di sini berarti ada dua Nur, Pak Nur dan Pak Nurul, sama-sama cahaya. Mudah-mudahan bisa menjadi cahaya bagi masyarakat. Amin, amin.
belakangan ini kan ada edaran dari Bakes Bangpol Jawa Timur tentang pembongkaran atau himbauan pembongkaran tugu karena dianggap yang menjadi pemicu fanatisme dan seterusnya. Kemudian ditindaklanjuti oleh edaran dari Polda juga substansinya sama. Kemudian yang terakhir dari IPSI. Nah, saya minta Pak Nurul Huda dulu untuk merespon himbauan itu bagaimana sebetulnya, Pak? Terima kasih. Bahwa kami selaku pengurus atau wakil ketua Pakar Nusa Jawa Timur, yang pertama saya ingin meluruskan statement pembawa acara tadi bahwa sebenarnya yang terjadi konflik itu bukan antar perguruan. Kalau antar perguruan itu bisa dibayangkan bagaimana dasarnya. Oh iya. Apalagi PSHT yang begitu besar, Pakar Nusa yang begitu besar. Antar pesilat. Yang selama ini adalah yang terjadi konflik itu adalah oknum-oknum pesilat yang kemudian entah itu digoreng atau gimana sehingga menyeret nama perguruan. Iya. Itu yang pertama, bahwa yang konflik bukan antar perguruan tapi antar oknum anggota perguruan. Terus yang kedua, masalah tugu dan sebagainya. Kita ini negara demokrasi ya. Kita ini negara demokrasi yang menjamin kebebasan warga negaranya untuk mengaktualisasikan diri baik pribadi maupun kelompok, sehingga semuanya itu dijamin oleh undang-undang, apakah itu yang namanya pamflet, apa itu spanduk, apa itu tugu-tugu yang dibangun yang kali ini dihimbau untuk dibongkar. Tetapi kami sangat memahami bahwa di antara kita, antara stakeholder pemerintah dan perguruan ini memang harus mencari formula untuk bagaimana caranya agar meminimalisir atau kalau bisa meniadakan konflik antar oknum atau antar anggota perguruan ini. Yang kedua, masalah tugu dan sebagainya. Itu sebenarnya bisa juga dikomplain bahwa wong tugu benda mati. Tidak mungkin benda mati bisa mengakibatkan bentrok orang-orang yang hidup. Itu saya juga menghargai pendapat itu. Tapi kami sebagai Pakar Nusa yang lahir dari Nahdlatul Ulama yang selalu mendukung dengan kebijakan pemerintah. Tetapi dengan catatan yang pertama, yang dihimbau itu adalah yang ada di lahan-lahan pemerintah, bukan di lahan pribadi. Yang kedua, harus dengan cara-cara yang baik, berdiskusi, berdialog, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang tidak kita inginkan. Itu kalau sikap kami. Baik, tadi sudah diklarifikasi bahwa bentrok atau konflik itu bukan antar perguruan silat, ya. Karena yang terjadi menurut Pak Nurul Huda tadi adalah oknum tapi anggota dari perguruan silat itu kan gitu loh. Nah, itu terima kasih sudah diklarifikasi bahwa itu oknum. Tapi di persepsi publik itu kan kadang nggak bisa membedakan. Yang muncul bahwa ini Pakar Nusa, yang muncul bahwa ini PSHT, itu kan akhirnya orang menggebyah-uyah. Makanya kehadiran panjenengan ini di podcast ini paling tidak bisa menjelaskan dan mencerahkan. Itu yang memang kita inginkan. Tapi yang ingin saya tanyakan juga bagaimana mengikis, memperkecil, karena ini kan sudah memicu, memunculkan, mengakibatkan keresahan di masyarakat. Apalagi ya mohon maaf, ada kadang korban sampai meninggal dunia. Ini kan bukan persoalan sepele. Sehingga orang beranggapan, lah ini para pendekar, para pimpinan perguruan silat itu masa nggak bisa mengendalikan anggotanya, kan logikanya seperti itu. Nah, ini mungkin perlu penjelasan juga. Gimana? Kalau intern kita antar pengurus ini sudah selesai dan ketemu sudah seperti saudara, saya ingat gitu ya.
Yang kedua, bahwa semua perguruan, terutama yang hadir di sini, Pagar Nusa mengajarkan akhlakul karimah. Kemudian PSHT mengajarkan pesilat yang berbudi luhur. Sehingga tidak ada ajaran yang menyuruh untuk melakukan sebuah tawuran atau anarkis. Itu tidak ada ajaran dalam perguruan. Tetapi karena namanya pesilat itu memang dilatih untuk, ya bahasa Jawanya, untuk gelut, sehingga terkadang mereka sulit mengendalikan emosinya. Oleh sebab itu menurut saya peran yang paling besar untuk menanamkan nilai-nilai luhur dari masing-masing perguruan ini berada di ujung tombak para pelatih yang terbawa. Pelatih ya? Pelatih yang terbawa. Karena menurut pengamatan saya, kebetulan saya ini wakil ketua Pagar Nusa Jawa Timur yang membidangi pasukan inti. Yang tugasnya salah satunya adalah menertibkan organisasi dan menciptakan keamanan intern maupun ekstern. Sehingga menurut pengamatan saya, bahwa kebanyakan mereka yang mudah tersulut sehingga mudah terjadi bentrok, itu adalah didikan, mohon maaf ya, bukan semuanya, tapi banyak didikan-didikan pelatih yang tidak melalui kaderisasi formal organisasi. Oh gitu. Jadi misalnya pelatih yang bersifat cabang atau kabupaten setempat, atau pelatih yang bersertifikat wilayah atau Jawa Timur. Mereka lebih mengarahkan kepada anak didiknya untuk berprestasi. Nah, sehingga menurut saya bukan berarti pelatih yang tidak tersertifikasi ini tidak baik. Bukan berarti tidak baik. Tapi saya kepingin menekankan bahwa pelatih-pelatih yang berada di ujung terbawah di tingkat ranting dan sebagainya ini adalah harus betul-betul mengkader anak didiknya untuk bersikap lebih berakhlakul karimah untuk Pagar Nusa. Ya, untuk perguruan lain saya tidak ingin mencampuri, tapi khususnya untuk Pagar Nusa, bahwa para pelatih yang di tingkat bawah ini, saya yakin omongan para pelatih ini sangat didengar oleh anak didiknya. Karena loyalitas bagi pesilat terhadap pelatih itu sangat luar biasa, berbeda dengan guru-guru yang lain. Sehingga pelatih-pelatih yang di bawah ini betul-betul bisa tidak hanya mencetak murid-muridnya menjadi pesilat orang tangguh, menjadi pesilat yang berprestasi, tapi betul-betul mencetak, mengarahkan pesilat yang berakhlakul karimah. Bahwa bentrok di jalan itu mengganggu keamanan, melanggar hukum, dan sebagainya. Sehingga saya rasa ini adalah cara yang paling efektif untuk menanggulangi adanya konflik-konflik di jalanan. Baik, sekarang saya ke Pak Nur Azmi. Pak Nur Azmi Rifai, bagaimana menurut jenengan bahwa tugu yang dianjurkan oleh Bagesbang itu sikap PSHT, apakah secara kelembagaan sudah ada sikap atau belum? Bagaimana? Baik, terima kasih. Yang pertama, menyikapi masalah tugu sebenarnya ini tidak relevan ketika kemudian dikaitkan dengan fanatisme yang membabi buta. Karena tugu itu dibangun atas ekspresi kebanggaan. Memang kebanggaan yang berlebihan itu menjadi fanatisme. Tapi kalau kebanggaan itu dikelola dengan baik, maka menjadi satu rasa yang bisa menjadi bagian dari kehidupan anggota organisasi tersebut. Sehingga yang perlu dibangun adalah jalan pikirannya, bukan dengan jalan merombongkan tugunya. Karena yang berkonflik, yang berinteraksi itu adalah orangnya, orang manusia hidupnya. Saya sepakat dengan Pak Nur Huda tadi, tugu ini beda mati. Ada atau tidak ada tugu, itu tergantung oknum yang menjalannya, berinteraksinya. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa menjaga, merukunkan, mengguyupkan, dan lebih sering melakukan interaksi antar perguruan. Orang kalau kemudian sering bertemu, sering komunikasi, saya pikir itu akan mengikis gesek-gesek atau faksi-faksi yang ada. Itu terjadi karena kurang komunikasi, sehingga perbedaan itu dianggap sesuatu yang berlebihan. Beda warna baju, beda lambang, sehingga itu menjadi sesuatu yang seakan-akan ini nggak boleh terjadi. Padahal kita harus sadar bahwa Indonesia ini majemuk, kita berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu yang perlu dipahamkan. Yang kedua, saya sepakat dengan Pak Luluda juga terkait masalah sistem kepelatihan. Yang sering malah terjadi sekarang adalah pelatihan silat itu hanya mendasar pada fungsi gerak,
tapi tidak ada pematangan atau kurang ya mungkin. Maaf, bukan tidak ada, tapi kurang dalam pematangan ideologis dan filosofisnya. Lebih fokus pada fungsi gerak, tapi ke fungsi ideologis atau filosofisnya kurang. Iya, karena sebenarnya tujuannya baik di Satratembe kan. Tujuannya adalah mendidik untuk menjadi manusia berbudi luhur agar tahu benar dan salah. Kalau kita jabarkan betul secara panjang, itu akan menjadi orang yang bertakwa, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Tujuannya baik. Bagaimana implementasinya? Nah, ini yang menjadi PR kita bersama. Caranya bagaimana? Satu, kita di antara anggota ini sering diadakan kegiatan yang bersama. Sudah sering terjadi di beberapa kecamatan di Surabaya ini, dari berbagai elemen, dari kepolisian, dari Babinsa, dari elemen perguruan, dari elemen supporter sepak bola, sering dalam bahasanya cangkruan bersama. Itu sudah sering digalakkan. Kemudian dari pengurus juga sering berinteraksi, sehingga ketika pengurus ini melakukan pertemuan, kemudian bersendagurau, bercakap-cakap, berinteraksi dengan baik, maka menjadi testimoni ke bawah. Testimoni ini penting, karena dengan ada testimoni bahwa pemimpin-pemimpin kita ini ternyata berhubungan baik dengan perguruan lain, akan menimbulkan rasa sungkan di bawah ketika terjadi suatu gesekan atau faksi. Apa tidak malu dengan pemimpin kita yang punya hubungan baik dengan pemimpin perguruan lain. Kemudian juga perlu adanya pemberian wawasan kebangsaan, atau dalam kuliah itu ini tugas Bakesbang juga ini. Betul. Ya. Jadi tidak semata-mata kemudian bongkar tugunya, robohkan tugunya, tidak. Tapi bagaimana kita membangun jalan pikirannya anggota-anggota Pencaksilat ini supaya bisa berinteraksi dengan baik. Contoh misalkan dikumpulkan dalam satu wilayah perguruan-perguruan, kemudian ada yang memberikan wawasan kebangsaan, bagaimana merawat persaudaraan, menjaga kerukunan dan menjaga guyupan antar anggota Pencaksilat. Sehingga kalau kemudian itu dilaksanakan, saya yakin pasti akan mengikis setidaknya rasa fanatisme yang membabi buta tadi. Dan yang ketiga, kenapa kok kemudian terjadi konflik itu? Karena kurang aktualisasi sebenarnya. Mereka dilatih silat, dilatih cara berkelahi, tapi tidak tempat mengaktualisasi dirinya. Tidak ada tempat untuk mengaktualisasikan diri. Contohnya pertandingan. Harus diperbanyak. Dulu pernah Pak Kapolda itu pernah membuat Kapolda Cup gitu, antar kabupaten kota yang itu disupport oleh beberapa perguruan, sehingga ini menjadi momentum bagaimana kemudian untuk mengikis pertarungan yang bukan pada tempatnya itu dialihkan ke tempat yang sebenarnya. Sudah beberapa kali ada event-event yang diselenggarakan oleh beberapa instansi, ada Kapolri Cup, ada Piala Kasat kemarin. Ini diharapkan bagaimana menampung minat dan bakat mereka tersalurkan kepada tempat yang benar. Berarti ini sama dengan pembalap liar itu ya? Betul. Karena tidak terakomodasi lalu mana-mana. Kalau kemudian diakomodasi pada tempatnya, mereka akan menyalurkan HB-nya dengan cara yang positif. Baik, saya lihat nada-nadanya dari dua pendekar ini agak keberatan dengan pembongkaran tugu itu ya. Benar nggak itu? Ya, karena media untuk mengekspresikan kebanggaan itu bukan cuma tugu. Ada kaos, ada mungkin stiker di mobil atau di sepeda motor mungkin. Kemudian ada posko atau padepokan dan sebagainya. Itu kan bentuk ekspresi bagaimana dia bangga terhadap organisasinya. Apakah kemudian membongkar tugu itu salah satu pilihan tepat? Saya rasa tidak juga sebenarnya. Baik. Itu hanya elemen kecil saja. Yang terpenting adalah bagaimana SDM-nya ini dipahamkan betul dengan cara-cara yang pemahaman ideologi dan filosofinya secara matang, sehingga mereka mampu membedakan bagaimana perbuatan ini baik atau benar, menimbulkan kebaikan atau keburukan. Tadi Pak Nurul Huda, ya silakan mau kalau kami dari Pagar Nusa istilahnya bukan tidak setuju ya untuk dilakukannya pembongkaran tugu-tugu yang sesuai dengan edaran itu. Yang tadi sudah saya sampaikan, tapi ini perlu dari garis bawahi bahwa memang itu bukan solusi atau tidak menjadi solusi utama untuk menenteramkan masing-masing adanya konflik antar oknum-oknum perguruan. Tetapi Pagar Nusa itu lahir dari Nahdlatul Ulama. Tercermin dari namanya saja bahwa Pagar Nusa itu pagarnya NU dan bangsa. Artinya apa? Bahwa Pagar Nusa selalu dan akan selamanya tunduk taat terhadap aturan negara Republik Indonesia, tunduk terhadap aturan-aturan kepolisian dan sebagainya. Cuma yang bagi tugu yang berada di tanah negara.
tapi dengan cara-cara yang baik. Ya artinya setuju khusus yang di fasilitas umum atau fasilitas negara ya kan. Ya, Kalau yang untuk masing-masing seperti di perguruan sendiri kan tidak masalah, maksudnya tidak begitu. masalah selama dia tidak berdiri di tanah orang lain kan menjadi haknya pribadi. Baik. Misalnya di kantor, di lahan pribadi, itu kan haknya masing-masing. Ya, Pak Nur Asmi Rifai, saya mau tanya lagi soal bagaimana mengikis bentrok-bentrok yang selama ini terjadi. Kalau tadi kan diantaranya karena faktor pelatih yang terbawah itu kadang ya kurang memberi edukasi secara kejiwaan, mungkin ya lebih banyak kepada fisik atau apa. Nah, kalau menurut jenengan kira-kira apa yang membuat mereka, ya mohon maaf, sampai berkelahi secara liar di... Baik, sebelum itu saya tanggapi dulu Pak Nurul Huda bahwa sebenarnya contoh saya ambil kasus di Madiun itu sekarang menjadi kampung silat. Yang di situ ada tugu bersama, sehingga ada tugu bersama, ada sekretariat bersama, sehingga itu memberikan rasa ikatan yang erat bagaimana mereka bisa menjalin persaudaraan. Jadi permasalahannya bukan masalah tugu atau identitas benda matinya, tapi bagaimana jalan pikirannya dan kemauannya untuk membangun interaksi yang baik. Kemudian terkait bentrok itu sebenarnya mungkin kalau kita sadari bukan hal yang sangat prinsip, hanya hal sepele, oknum dengan oknum. Penyebabnya, yeah. Karena seperti apa yang saya pahami dari psikologi massa, ketika kumpulan penakut berkumpul menjadi satu, akhirnya jadi pemeran. Nah, ini betul. Yang kemudian sering terjadi gesekan karena dua massa bertemu dalam satu kondisi yang sama. Nah, ada beberapa solusi dulu yang pernah dilakukan adalah bagaimana memisah kegiatan-kegiatan supaya tidak bersamaan. Yang kedua, mengadakan kegiatan bersama, kerja bakti bersama, bagi takjil bersama, yang itu dilakukan oleh Polrestabes, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga memandang bahwa fanatisme itu tidak perlu dilebih-lebihkan. Boleh bangga terhadap lokasinya, tapi jangan sampai kebanggaan itu kemudian mengganggu hak orang lain. Sehingga testimoni dari ketua perguruan untuk mengurangi rasa kebanggaan yang berlebihan itu, kemudian membuat kegiatan yang mengundang massa terlalu banyak sehingga memancing potensi gesekan itu dikurangi. Nah, sebenarnya pelatih-pelatih itu memang di pencak silat ini kan kompleks, Pak. Karena dari segala elemen pendidikan, dari segala elemen usia, kita tidak bisa kemudian menyamaratakan seluruhnya. Kemudian ada yang mungkin sudah wawasannya tinggi, ada yang mungkin masih sedang, sehingga ini perlu pembelajaran bagi internal organisasinya untuk membumikan bagaimana ajaran itu tersampaikan dengan benar. Tugasnya adalah pengurusnya lebih sering turun ke bawah. Itu sudah dilakukan di Sultan Setirate, Cabang Surabaya, beberapa dewan cabang yang itu tingkat 2, yang di Setirate itu mungkin secara senioritas cukup disegani sama adik-adik, itu sering turun ke bawah. Ada wilayah, kalau wilayah di Surabaya itu ada 6, ada wilayah, dibagi wilayah, kemudian ada ranting per kecamatan. Senior-senior dari pengurus itu sering turun memberikan keesaan atau pemahaman tentang kerohanian secara ideologis dan filosofi tadi, supaya adik-adik ini bisa diredam. Dan terbukti sebenarnya cukup efektif sebenarnya. Akan tetapi perlu kita sadari, Surabaya, Sidoarjo dan sebagai kota penyangga ini adalah kota urban. Banyak yang masuk dari luar, membawa masalah dari luar, lokusnya terjadi di Surabaya. Kadang itu yang kemudian tidak kita sadari. Jadi sebenarnya tidak semata-mata pekerjaan Surabaya dan Sidoarjo mungkin, tapi bagaimana kemudian elemen Jawa Timur ini mampu meningkatkan pemahaman adik-adiknya atau pemahaman anggotanya supaya bisa menjaga diri, kemudian menjaga ketertiban, menjaga persaudaraan dengan elemen-elemen yang lain. Ya, ketika dia berhijrah ke kota lain, pedoman itu selalu di bawah. Jangan masalah yang di bawah, tapi nilai kebaikan yang di bawah. Tujuan belajar silat itu sebetulnya apa? Karena kan begini, silat itu bisa dipahami sebagai olahraga, ya kan? Sebagai bela diri, dan banyaklah. Tapi sebetulnya kan masing-masing perguruan tinggi, perguruan silat, sebetulnya
atau padepokan itu sebetulnya kan sudah punya visi misi tersendiri. Kenapa mendirikan itu kan? Tadi diantaranya berakhlak luhur, berbudi luhur dan seterusnya. Nah ini kira-kira gimana? Biar ada korelasi, karena mohon maaf, yang peserta silat itu rata-rata pemula itu anak-anak muda yang secara kejiwaan masih labil gitu kan, secara emosi belum stabil juga, sehingga gampang dalam tanda kutip menyalahgunakan ya keahliannya itu kan sebagai calon pendekar. Nah, padahal pada satu sisi lain pendekar itu sebenarnya kan seorang kesatria yang memang harus membela kebenaran dan seterusnya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan visi misi. Baik. Di Satrate itu seperti yang dijelaskan tadi, memang tujuannya untuk mendidik manusia agar berbudi luhur, tahu benar dan salah. Agar mendidik manusia untuk berbudi luhur agar tahu benar dan salah. Oh iya. Pada dasarnya di Satrate itu Pancasila itu nomor 4 sebenarnya. Yang utama adalah persaudaraannya. Persaudaraan. Makanya orang ketika ini jadi justru masalah ironis. Yang nomor 1 persaudaraan, tapi malah konflik meluas seperti itu kan gitu. Nah ini kan gitu. Karena persaudaraan dimaknai itu sangat sempit dan dangkal. Jadi persaudaraan itu kan tidak bisa dimaknai bahwa ketika ada saudara yang tercederai kemudian saya gerutuk membantu, tidak semata-mata itu. Jadi ada konteks luas bagaimana kita bisa berbakti kepada sesama, keluarga, negara, bangsa. Karena dalam Pancasila ini juga kita menanamkan nilai patriotisme. Karena pendiri Satrate adalah salah satu pahlawan perintis kemerdekaan, Ki Hajar Harjautomo. Ya, itu yang berusaha kita tanamkan. Ki Hajar ya. Ki Hajar Harjautomo. Sehingga pada dasarnya tidak pernah ada kemudian bela diri yang mengajarkan nilai-nilai keburukan. Silat dipahami Satrate hanya dalam mukadimah dijelaskan adalah alat untuk mempertebal keyakinan diri dan mengenal diri pribadi. Jadi bukan untuk sombong-sombongan, untuk ini enggak. Melalui persaudaraan itu kita mengabdikan diri kita untuk bukan untuk sombong-sombongan. Ini tidak perlu digaris bawah ini ya. Kata sombong-sombong tidak ada. Ojo adigang. Memang banyak pepatah-pepatah yang kemudian dalam bahasa Jawa. Ojo seneng gawe alane ojo seneng gawe alane liyan, tapi apa alane gawe senenge liyan. Jangan sampai membuat keburukan kepada yang lain. Tapi apa susah kita bisa membahagiakan yang lain. Dalam konteks ini kita diajarkan bagaimana memayu hayuning bawono, ikut menjaga ketertiban dunia. Dalam konteks dunia kita breakdown keluarga, masyarakat, lingkungan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan sebenarnya dari Satrate. Memang kemudian dalam Pancasila ini kita terang betul bagaimana bisa menghindarkan anak-anak muda, adik-adik muda ini dari mungkin kegiatan kriminal, kemudian narkoba atau minuman keras. Ini yang kita jaga betul. Dan itu memang tidak terjadi bahwa kemudian salah mengaktualisasikan ilmu bela dirinya itu dalam konteks lain, dalam kondisi yang lain, tidak dalam kondisi ideal yang apa yang menjadi ilmu yang diajarkan. Tapi kalau tadi kan disebut oknum pesilat bentrok baik dengan perguruan lain, anggota perguruan lain maupun dengan masyarakat. Itu kira-kira ada sanksi atau justru dibela oleh perguruan? Pasti, sanksi pasti. Bahkan ada yang diskorsing, ada dikeluarkan, itu pasti. Karena orang menanggung beban kesalahan sesuai apa yang dilakukan. Dan organisasi tidak akan pernah membela itu. Karena dengan membela itu akan membenarkan sebuah kesalahan. Padahal kita mengajarkan bagaimana kita tahu apa yang benar dan apa yang salah. Jadi tetap disanksi dari organisasi, baik pembekuan tempat latihan, itu pernah ada, kemudian disanksi, diskorsing, pernah ada, bahkan sampai dikeluarkan. Kalau itu benar-benar fatal. Tapi kan begini biasanya, mereka itu tidak hanya secara individu, tapi kadang perkelahian massal. Ya. Tawuran, bentrok, ngasal gitu. Nah, yang gitu-gitu apa juga disanksi? Ya, sanksi pasti. Jadi sebenarnya terjadi itu kadang tidak dari satu tempat, misalkan dari Surabaya saja, tidak. Kadang itu mungkin dari gabungan dari beberapa tempat. Nah, antar ketua-ketua cabang yang ada ini kemudian berkomunikasi, mencari solusi dan memberikan sanksi. Sanksi telah diberikan karena itu bentuk pembelajaran dan efek jerah. Kalau tidak diberikan efek jerah, ini akan proses berlanjut. Bagaimana caranya? Kita harus bisa memutus rantai dendam, bisa memutus akar permasalahan. Kalau ingin hubungan dengan semua berkelanjutan itu berjalan dengan baik, maka sanksi itu salah satu dan itu diatur betul di ADART. Bahkan sampai bisa kehilangan keanggotaannya. Baik, Pak Nurul Huda mungkin bisa menjelaskan dalam konteks visi misi dan peredaman itu tadi. Prinsipnya seni bela diri pencak silat itu adalah rangkaian atau harmonisasi antara gerak keindahan dan ketuhanan. Gerak keindahan. Gerak keindahan dan nilai-nilai ketuhanan. Itu seni ya. Sehingga
semua pencak silat apapun alirannya pasti mengajari 3 hal ini. Yang produknya seperti yang dikatakan oleh Mas Arief tadi bahwa Mas Rifai tadi adalah bahwa antara lain menumbuhkan kecintaan terhadap negara. Nah, di dalam Pagar Nusa sendiri visi misinya itu adalah untuk mewujudkan berlakunya akhlakul karimah dan ahlus sunnah wal jamaah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Berarti di situ bahwa sebenarnya nggak ada yang salah di semua ajaran atau perguruan silat itu. Pasti mereka menanamkan akhlak atau budi luhur, kecintaan terhadap negara. Hanya saja mungkin ini menjadi evaluasi kami sebagai pengurus perguruan Pagar Nusa bahwa yang paling kita tekankan adalah para pelatih ini harus menanamkan nilai-nilai itu kepada bawahan, kepada anak didiknya, tidak hanya mengajari pukulan, tendangan, cara berkelahi. Dan kami misalnya di dalam Pagar Nusa, kurikulum Pagar Nusa itu di setiap tingkatan itu ada penanaman paham Ahlussunnah wal Jamaah, cinta kepada kedua orang tua, ziarah kubur, cinta kepada para aulia, kemudian nilai-nilai ke-NU-an dan sebagainya, termasuk juga ada wawasan kebangsaan dan sebagainya. Sehingga hal ini sebenarnya kemasannya itu sudah bagus untuk mencetak para kader, para anggota perguruan menjadi orang yang santun, menjadi orang yang baik, tidak suka konflik. Tapi kadang-kadang memang jiwa anak muda, jiwa perantauan yang dikatakan oleh Mas Rifai tadi bahwa masalah di kampung dibawa ke kota, begitu ketemu di Surabaya menjadi besar dan itu memang sering terjadi. Dan saya sendiri pribadi, saya ini juga masih aktif melatih, kurang lebih ada di 8 tempat ya. Saya memilah. 8 tempat itu di mana saja? Ya di sekolah ini, sama di rumah juga. Berarti anak-anak pelajar? Ada anak pelajar, ada anak umum juga. Sehingga saya memilah. Ketika saya mengajari anak usia dini atau di usia TK, MISD maupun SLTP, itu saya fokuskan di prestasi. Baru nanti di jenjang SLTA, saya baru memasuki sedikit-sedikit tentang bela diri secara umum, kemudian tentang olah kanuragannya. Dan di Pagar Nusa, kanuragan itu secara kurikulum berada di tingkat paling akhir. Bukan ini untuk menanggulangi yang namanya jiwa muda memiliki suatu kelebihan, biasanya cepat tersulut karena kesombongan, karena ingin mengaktualisasikan dirinya bahwa dianggap, oh ini loh jago. Nah, sehingga kami sendiri itu memilah. Di usia-usia pelajar ini kita fokuskan di prestasi, sehingga dia tidak terfikir untuk bagaimana berkelahi dengan orang lain di jalan. Jadi kesimpulannya bahwa seluruh perguruan silat, bahkan khususnya Pagar Nusa itu pasti mengajarkan cinta terhadap sesama atau berakhlakul karimah, juga cinta kepada Tuhan, taat beribadah. Tetapi yang namanya perkembangan manusia, berapa jam saya berada di perguruan silat dan berapa jam dia berada di luar perguruan. Mungkin kita mengkader sudah baik, tetapi setelah bercampur dengan dunia luar yang lebih banyak waktunya, mereka lebih mudah terpengaruh. Oleh sebab itu peran pelatih ini sangat penting. Peran pelatih sangat penting dan kadang mengakibatkan salah asuh gitu kan. Tapi sebagai organisasi baik PSHT maupun Pagar Nusa, sebetulnya apa susahnya mendrill pelatih ini dikumpulkan bahwa tugas Anda itu sebenarnya seperti ini, seperti itu. Di Jawa Timur ini saya kebetulan ditunjuk oleh ketua Pak Haji Muhid untuk mencetak pelatih yang bersertifikasi sejumlah 4.444. 4.444. Sekarang masih terpenuhi lebih kurang 1.000 agar
dari para pelatih ini bisa berkesinambungan antara visinya pengurus dengan implementasi di lapangan. Oh, berarti selama ini ada kesenjangan ya antara visi dengan praktek pelatih di bawah. Yang namanya perguruan itu kan besar. Dan karena kecintaan terhadap sebuah perguruan silat, mereka itu walaupun tidak tersertifikasi karena mampu dan sebagainya, kemudian dia membuka latihan, kan juga nggak ada yang melarang juga kan? Karena tetapi kita dan itu tidak dilarang karena juga ikut andil dalam membesarkan perguruan. Semakin banyak pelatih berarti kan semakin banyak anggota. Jadi, tetapi kita dari pengurus bukan menyalahkan mereka, tetapi berusaha memberikan sebuah wadah, arahan, diklat, sehingga visi misinya itu nyambung. Dalam beberapa kasus saya baca di koran, terutama di Harian Bangsa itu, seringkali kenaikan tingkat itu membawa korban. Betul ya itu? Saya tidak pernah mengajarkan kepada para pelatih untuk melakukan sebuah kekerasan dalam latihan. Dan ketika saya turun ke cabang-cabang atau ke kabupaten-kabupaten, selalu mengatakan bahwa era sekarang beda dengan era dulu. Era saya dulu ketika masih kecil, wah yang namanya silat itu sudah luar biasa bagaimana sakitnya, penyiksaan. Oh gitu ya? Yang suruh tangkisan aja ini sama bambu dipukul keras. Yang namanya tulang kering kaki itu pasti diadu dengan kayu. Tanpa diberi asma atau bius? Tanpa asma, tanpa bius, dan ketika sparring ya tanpa body protector, itu silat dulu. Tapi silat sekarang ini kita harus mengikuti zaman. Nggak boleh kita menanamkan kekerasan, khususnya bagi para pelatih bakar nusa ya. Kita harus mengajari mereka dengan sentuhan hati. Dengan kita, kalau prinsipnya seorang guru itu al-murabbi ruh. Jadi orang yang selalu membina, membimbing, mengasuh ruhnya anak didik dengan kasih sayang, bukan dengan kekerasan. Jadi karena apa? Pendidikan dengan kekerasan akan membentuk mental yang keras, yang mudah timbul dengan adanya sikap kekerasan. Sehingga itu yang dilakukan oleh Bakar Nusa. Setiap saya turba ke kabupaten-kabupaten atau di dalam didikat pelatih, selalu memberi wawasan. Kita harus mendidik dengan cinta kasih, dengan kelembutan. Misalnya begini, yang namanya silat otomatis tidak terlepas dari kekuatan fisik ya. Yeah. Tetapi bukan berarti kita menghukum siswa itu harus memilih sebuah kekerasan yang bisa menimbulkan sakit hati. Misalnya yang contoh konkret yang gini, kalau di Bakar Nusa misalnya di dalam waktu latihan tanpa sadar atau disasari atau sadar di dalam karena kebiasaan meso ya. Itu hukumannya push up 50 kali. Tidak boleh miso lah intinya. Intinya nggak boleh miso. Nah dalam praktek push up ini guru sudah dihukum, sudah marah, menghina. Ini kan bertumpuk-tumpuk. Padahal hukumannya kan cuma push up. Kalau yang kita praktekkan ya setelah dia push up ya sudah. Kita tidak membenci dan kita. Jadi pelatih itu nambah hukuman sendiri berarti. Bukan saya katakan pelatih itu menambahi sendiri. Ini yang kami pahamkan kepada para pelatih. Bukan berarti mereka ini menambah hukumannya sendiri. Nah kalau tadi kan miso dihukum dengan push up. Maksud saya menghindari jangan sampai hukuman fisik untuk push up 50 kali ini ditambahi lagi dengan marah, ditambahi lagi dengan hujatan. Tapi intinya hukuman itu kan untuk menyadarkan bahwa perbuatan itu salah. Nah, kalau dia sudah melakukan hukuman dengan push up 50 kali itu berarti kan sudah selesai. Sudah selesai. Hukumannya sudah dia tebus, tinggal penekanan pemahaman bahwa hal itu salah. Apakah sama di ini? Apa ada sanksi-sanksi seperti itu di PSAT? Kalau di PSAT itu punya metode yang unik. Jadi bagaimana kita merawat persaudaraan dan menjaga
menumbuhkan jiwa korsa itu dengan cara jiwa korsa, kebersamaan itu dengan cara dalam latihan itu wajib dengan bahasa krama inggil, bahasa Kromo inggil. Itu tingkatan bahasa Jawa yang paling tinggi. Atau kalau tidak bisa bahasa Indonesia baik benar. Kalau dengan bahasa seperti itu kan sulit bagaimana kita berselisih paham. Kan tidak mungkin orang akan berselisih paham dengan menggunakan bahasa Kromo inggil, itu kan akan sulit. Itu dibudayakan sampai bahkan ketika dia sudah jadi warga atau pendekar. Nah, terkait hukuman keras, latihan keras itu bukan berarti menyiksa. Kita sekarang olahraga ini sudah ada sport science yang dengan program yang terukur. Jadi misalkan latihan keras yang bagaimana? Lari 1 jam itu keras. Push up 100 kali dengan benar-benar itu keras. Tapi bukan menyiksa dengan menendang dan sebagainya. Itu sudah kita tiadakan. Bagaimana hukuman itu bisa sudah ditiadakan? Oh, sudah ditiadakan. Ditiadakan, dari program itu nggak ada. Yang ada bagaimana hukuman itu justru membuat nilai tambah bagi yang dihukum. Contohnya apa itu? Ya tadi, misalkan ada kesalahan, misalkan lupa senam jurus, hal yang sepele. Lupa dalam menghafal senam jurus. Perhatikan, push up 20 kali dengan benar, bukan asal push up. Maka akan terbentuk otot tangannya dan sebagainya. Itu kan memberikan nilai tambah dengan cara, walaupun itu dengan cara menghukum. Jadi sekarang sudah ditiadakan bahwa harus tendang, diinjek, nggak ada. Program itu nggak ada. Keras memang latihan sebenarnya keras. Kita harus keras dan punya metode masing-masing. Tapi ada SOP yang sekarang dijalankan, ada silabus dari pusat, ada pedoman kepelatihan, ada pedoman penyampaian materi keesaan atau kerohanian yang langsung dari pusat didistribusikan ke cabang-cabang. Kemudian pelatih ini didiklat terintegrasi. Jadi kemarin Jawa Timur mengadakan peraturan pelatih se-Jawa Timur. Nanti yang dari didiklat di Madiun ini turun ke cabang-cabangnya menyampaikan materi. Jadi terintegrasi. Nggak mungkin kalau seluruh Jawa Timur dikumpulkan ke Madiun, tidak cukup. Jadi kita mengundang pelatih yang secara profesional, kemudian pelatih yang memberikan materi pendalaman ideologis, kemudian tentang pertandingan. Itu yang kita kerjakan. Dan kebetulan memang saya ini aktifnya di pertandingan. Kebetulan saya pelatih IPSI Kota Surabaya untuk persiapan Poprov sejak 2019 kemarin. Dan di Poprov Surabaya, tim Surabaya ini ada 9 pelatih yang beda perguruan. Itu salah satunya dari muridnya Pak Nurul dan namanya Mas Nova. Dan artinya juga dari beragam. Itu yang kemudian kita sering testimonikan kepada teman-teman, bahkan di perguruan saya. Ini loh, dengan beda baju yang segini banyak, itu tidak terjadi gesekan apapun. Malah kita semakin erat, malah kita semakin menjadi seperti keluarga. Karena perbedaan itu sebenarnya adalah Roma. Itu yang kita tanamkan, sehingga proses latihan di Surabaya ini sedikit demi sedikit sudah mengarah ke jalan yang benar. Tidak ada lagi kasus-kasus yang seperti dulu. Mungkin dulu pernah ada, tapi setelah kejadian itu kita kemudian berbenah diri, berevaluasi, kemudian memberikan sanksi kepada mereka yang membuat kesalahan sesuai dengan beban apa yang dia lakukan. Sehingga dari Surabaya ini kami punya latihan 221 tempat latihan. Ada di 30 kecamatan, kurang satu yang belum ada. Kemudian 20 perguruan tinggi. Jadi di semua elemen itu ada. Kemudian dari semua latihan ini, sebulan sekali kita kumpulkan di wilayah. Senior datang memberikan materi keesaan, kerohanian. Nanti di tingkat ranting, pelatihnya juga dikumpulkan di cabang untuk diberikan materi. Dievaluasi apa masukan, apa kekurangan. Sehingga prosesnya terintegrasi dari bawah. Tapi benar nggak bahwa banyak sekali dalam kenaikan tingkat itu menimbulkan korban yang fatal, bahkan meninggal setelah diselidiki atau setelah divisum dan seterusnya, biasanya ditemukan bahwa ini faktor aksi kekerasan dari pelatih. Pernah terjadi memang, kami harus akui bahwa itu pernah terjadi. Jadi, tapi dengan seperti itu pelaku juga disanksi, bahkan ada yang dihukum sampai 11 tahun. Jadi ada kemudian oleh polisi, pemerintah ya. Dari pemerintah, dari organisasi diserahkan kepada pihak berwajib di proses secara hukum yang berlaku. Dan setelah itu maka muncullah kemudian ada silabus, ada materi, ada SOP itu kemudian terus berkembang dan itu ditanamkan betul sampai ke pelatih di tingkat paling dasar. Jadi menjadi bekal buku saku mereka dalam melatih. Jadi dalam tes sekarang pun itu diawasi langsung oleh pengurus cabang dan diawasi langsung oleh jajaran keamanan, ada kepolisian dan ada Babinsa yang memantau bagaimana tes itu berjalan dengan lancar dan berjalan pada tracknya, on the track. Jadi tes itu akan bagaimana menggali potensi apa yang telah diajarkan selama ini, bukan memberikan intervensi saat dia dites. Itu yang kita hilangkan. Baik, pemirsa,
Kalau melihat penjelasan dari dua pendekar dari Pagar Nusa maupun PSHT ini, sebetulnya perguruan silat itu sangat luhur, berakhlakul karimah, berbudi luhur, bahkan ada penanaman nilai. Tapi faktanya selama ini seperti disampaikan ada oknum-oknum yang memang masih tidak terkendali sehingga banyak menimbulkan korban. Nah, pemirsa, saya untuk mengakhiri podcast Bangsa Online sore ini masih akan menggali beberapa pertanyaan lagi, terutama terkait dengan kesalahpahaman publik terhadap perguruan tinggi. Tapi publik juga tidak bisa perguruan silat, tapi juga tidak bisa disalahkan publik karena memang mereka ada korban. Nah, Pak Nurul Huda, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat dan juga apa harapannya kepada pemerintah? Kan selama ini sudah sering koordinasi di Polda Jawa Timur, ya kan? Baik untuk mengatasi soal bentrok, untuk mengantisipasi bahkan Suran Agung ya. Itu pun sudah diantisipasi oleh pemerintah Jawa Timur agar tidak terjadi hal-hal yang negatif. Ini sebetulnya respon atau kepedulian pemerintah kan sudah cukup luar biasa. Nah, tapi apa yang masih mengganjal dari perguruan silat itu yang diharapkan kepada pemerintah maupun pesan-pesan kepada publik? Silakan. Yang pertama bahwa kita ini harus bersyukur hidup di negara kesatuan Republik Indonesia yang mana perguruan silat yang merupakan warisan luhur bangsa, ya warisan asli bangsa Indonesia ini memiliki ruang yang begitu besar dan pihak-pihak keamanan tidak henti-hentinya untuk melakukan pembinaan bila ada oknum-oknum yang melanggar sebuah aturan. Yang kedua, selalu aparat keamanan itu memberikan izin-izin ketika ada event-event sebuah perguruan. Kalaupun ada gesekan 1, 2 atau beberapa kejadian, itu memang kita menjadi kewajiban kita bersama. Logikanya begini, Islam aja agama yang paling sempurna, umatnya juga masih ada yang mencuri, masih ada juga yang berbuat jahat. Apalagi ini sebuah perguruan, ya pasti itu ada, ibaratnya itu gini, setiap ada kamar mandi pasti ada saluran pembuangan kotoran. Jadi itu tidak bisa dipisahkan. Tapi kotorannya jangan terlalu banyak. Yang harus dipahami bahwa manfaat sebuah perguruan yang begitu besar, kalaupun ada ulah-ulah oknum ini kita harus bijak menyikapi. Ketika ada si A ini salah, jangan langsung disalahkan perguruannya. Secara anatomi saja seolah-olah Allah Ta'ala memberikan pesan kepada kita. Kenapa kita diberi 2 mata, 1 mulut? Artinya sebelum Anda berbicara 1 kali, maka harus cross-check kejadian yang sesungguhnya 2 kali. Kenapa kita diciptakan 2 telinga, 1 mulut? Artinya jangan mudah terbakar oleh gosip, apalagi lewat medsos. Sementara mulut kita harus kita kontrol agar apa yang kita lakukan tidak mudah terpancing konflik, tidak mudah menjustik keburukan bahwa oh ini buruk, ini salah. Kita lihat sebuah permasalahan dulu seperti apa sehingga kita bisa bijak mengatasinya. Pak Nur Azmi, silakan. Baik, terima kasih. Bagi kami dari PSHT memang kebetulan kemarin ada edaran, ada latihan yang dilarang malam hari dan harus minggu. Larangan itu dari mana? Dari Polda. Oh ya. Ada surat itu dan diteruskan ke Polres kalau salah. Dan memang kami berharap bahwa silat ini kan hobi. Hobi tidak mungkin dilakukan di saat-saat jam sibuk, jam kerja. Jadi kami minta mohon difasilitasi. Sebenarnya kalau adik-adik ini difasilitasi dan diberikan ruang untuk aktualisasi itu lebih mudah untuk dikontrol sebenarnya. Jadi seakan-akan kita menjadi sahabat yang baik, bisa mengayomi dan sebagainya. Itu perguruan-perguruan ini insya Allah akan
akan juga baik. Nah, kan selama ini kan adik-adik ini kan adik masih muda, semangatnya masih berapi-api, ketika dilarang malah berontak akan. Nah, bagi saya, bagi kami ini perlu komunikasi yang intensif antara pihak jajaran, pihak perguruan, dan anggota yang di bawahnya. Sering-sering bertemu, sering-sering komunikasi. Yang programnya sudah jalan di beberapa kecamatan, sudah jalan, dan itu kami apresiasi. Yang kedua, ada tempat mengaktualisasikan diri seperti pertandingan, dan itu membuat ada jalan mereka untuk prestasi diberi reward. Contoh, ada juara Piala Kasat bisa dapat rekom untuk masuk TNI. Juara Piala Kapolda bisa masuk polisi. Atau silat ini memberikan nilai tambah buat mereka. Jadi pola pemikiran yang dulu silat ini untuk saya gagah-gagahan, menang-menangan, kejagoan, enggak. Sekarang bagaimana caranya saya bisa menunjang masa depan saya. Contoh melalui Japres masuk sekolah favorit. Kemudian dengan beasiswa dia melanjutkan perguruan tinggi, dengan jalur juara dia bisa masuk ke instansi. Ini kan menjadi nilai tambah buat mereka untuk menggeser yang selama ini mereka pahami tentang silat itu sendiri. Dan kami berharap bagi adik-adik kami dan seluruh elemen perguruan, perbedaan itu jangan dijadikan sesuatu yang harus dipahami terlalu berlebihan. Beda itu memang kita berbeda, tapi fitrah. Ya, tapi di Indonesia ini kita diajarkan bagaimana bisa bergaul dalam sebuah perbedaan untuk satu kesatuan di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi mungkin enggak pesilat atau anggota atau murid dari perguruan silat itu diberi penghargaan karena moralnya misalnya. Bisa ada. Jadi ada cabang satu itu, saya mengutip itu ada Hafidz Quran. Dia gratis pada saat wisuda. Paling gampang pengesahan kami wisuda. Itu bentuk apresiasi. Jadi kami menanamkan reward and punishment supaya anak itu merasa adil dan merasa tergugah. Kalau salah ya dihukum. Tapi kalau punya kemampuan lebih dari prestasi itu diberikan reward. Dan itu pernah ada Hafidz Quran, kemudian ada beberapa pernah prestasi juara di pencaksilat. Itu kita undang beserta orang tuanya ketika sudah diberikan penghargaan di depan khalayak ramai. Itu menjadi motivasi buat yang lain. Jadi silat itu bisa menunjang masa depanmu. Kalau kita mau berpikir positif, silat itu ada nilai tambah yang berharga kalau kamu mau menjalannya dengan baik. Baik, kita cukup. Apa ada yang mau disampaikan, Pak Nurul Huda? Saya rasa cukup. Baik, pemirsa, kita sudah mengikuti bersama tadi dua pendekar dari Pagar Nusa dan PSHT, respon terhadap berbagai persoalan yang selama ini muncul dalam masyarakat, termasuk terhadap tuku yang diinisiasi oleh Bakes Bangpol Jawa Timur. Mereka sebetulnya patuh-patuh saja, cuman relevansinya itu yang perlu dikaji. Dan mereka juga sudah menyatakan bahwa mereka akan mengikuti semua aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi ketika menyangkut di wilayah pribadi atau wilayah perguruan sendiri, mereka kemungkinan akan memikirkan lebih jauh, bukan langsung membongkar begitu saja. Gitu kan? Saya kira pemirsa, siapapun atau perguruan silat manapun, kami sangat berharap untuk memberi masukan positif lewat podcast Bangsa Online ini, karena kita memang sediakan podcast Bangsa Online ini untuk fasilitas publik agar persoalan-persoalan di bangsa ini teratasi, dapat solusi dan selesai. Karena itu silakan kalau memang ada perguruan silat yang lain untuk ingin menjelaskan problem-problem penyelesaian, problem solving dan seterusnya, bisa menghubungi kami nanti atau bisa komen di podcast Bangsa Online. Dari saya, mohon maaf apabila ada kekhilafan. Wa'alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih ya.